wabarakatuh, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Selalu saya ingatkan kepada Anda dan saya selalu mengharapkan agar Anda untuk selalu sehat setiap hari, bisa menjalani rutinitas dengan sempurna, ceria, dan tidak lupa sambil menonton tayangan dari kami di Bola Nusantara. Pemirsa, Timnas Malaysia resmi tersingkir dari gelaran AFF sebagaimana yang disampaikan dari legenda striker sepak bola Malaysia, Safi Salih, bahwa dia menginginkan sosok Erick Thohir untuk memegang kendali FAM. Ya, cuman dari netizen mempersilahkan diambil, tapi yang towel yang diambil. Kalau Pak Erick jangan. Itu harga emas bagi timnas Indonesia. Ya, towel dijadikan pelatih timnas Malaysia atau jadi dirtek cocok begitu menurut para netizen. Mari kita saksikan. Kalau boleh, apa yang kita putuskan? Boleh sangat-sangat sebab saya rasa bola sepak dunia sekarang, global sekarang tengah bertukar menggunakan pemain-pemain heritage kebangsaan. Kita kena ambil peluang tu, kena untuk bersaing dengan pasukan-pasukan yang besar. Kalau tak, kita akan ketinggalan dan lambat. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam Erick Thohir, yang mampu merubah pasukan Harimau Malaya. Why not? Reaksi Safi Salih dan fans Harimau Malaya usai Malaysia tersingkir dari Piala AFF 2020 level kita setara Timor Leste. Kekalahan pahit Malaysia di Piala AFF 2024 menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk mantan striker legendaris Harimau Malaya, Safi Salih. Usai laga Singapura vs Thailand yang berakhir dengan skor 2-4, Malaysia dipastikan hanya finish di posisi keempat grup A dan gagal melaju ke babak semifinal. Kekalahan ini menjadi salah satu titik terendah dalam sejarah sepak bola Malaysia. Safi Salih yang pernah membawa Malaysia menjuarai Piala AFF 2010 tak segan melontarkan krik pedas terhadap performa tim asuhan Pau Marti. Dalam wawancara dengan media lokal, Safi mengatakan, kita makin terpuruk, jangan mimpi mengejar level Indonesia. Bahkan kini level kita setara dengan Timor Leste. Malaya memulai kampanye mereka di grup A dengan hasil yang tidak meyakinkan. Setelah menang tipis atas Timor Leste, Malaysia mengalami kekalahan beruntun melawan Kamboja dan Thailand. Kekalahan tipis 1-0 dari Thailand menjadi titik balik yang membuat mental para pemain terlihat anjlok. Hasil yang membuat mereka finish di peringkat keempat dengan 4 poin dari 4 laga. Media sosial pun dibanjiri kritik dari para fans Malaysia yang kecewa. Mereka menganggap para pemain tidak menunjukkan semangat juang, sementara taktik Pau Marti dinilai tidak cocok dengan gaya permainan Harimau Malaya. Beberapa komentar pedas dari fans antara lain, main macam ini memang layak kalah. Mana semangat Harimau Malaya dulu? Taktik Pau Marti sangat lemah. Pemain seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Kita kalah mental bahkan sebelum bertanding. Hasil ini memalukan. Selain menyerang pelatih, fans juga menyalahkan Federasi Sepak Bola Malaysia karena dianggap gagal membangun timnas yang kompetitif. Di tengah kekecewaan ini, harapan baru muncul dengan pengumuman bahwa Park Hang-seo, mantan pelatih sukses Vietnam, akan melatih Malaysia mulai 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu dijadwalkan mengambil alih tim setelah kontraknya resmi dimulai pada Januari mendatang. Park, yang dikenal membawa Vietnam meraih gelar Piala AFF 2017 dan mengukir prestasi di level Asia, menyampaikan komentar singkat terkait situasi Malaysia saat ini. Saya tahu tantangan besar menanti saya di Malaysia, tapi dengan kerja keras, saya yakin bisa membangun tim yang lebih kuat. Para fans berharap kehadiran Park dapat mengembalikan kejayaan Harimau Malaya, namun mereka juga menyadari tugas besar yang menanti pelatih asal Korea Selatan tersebut. Revolusi diperlukan. Di sisi lain, Safi Salih menekankan bahwa perubahan mendasar harus dilakukan. Kita butuh revolusi besar, bukan hanya di level pelatih, tapi juga pembinaan pemain muda, mentalitas, dan struktur liga domestik. Kalau tidak, kita akan terus terpuruk, tegasnya. Apa selanjutnya untuk Malaysia? Dengan tersingkirnya Malaysia dari Piala AFF 2024, fokus kini beralih ke perombakan skuad dan persiapan jangka panjang. Park Hang-seo akan menjadi sosok kunci dalam membangun kembali timnas Malaysia. Pemirsa, seperti yang dikatakan Safi Salih, ya, dia berkata itu memang sesuai real kenyataan.
bahwasanya penyakit kambuhan Malaysia itu mesti suka berkuar-kuar ketika menemukan prospek yang baru, seperti halnya pergantian pelatih yang akan ditangani oleh Pak Hang Seo. Mereka sudah berkuar-kuar akan menyusul dan menyaingi ataupun ya paling tidak selevel dengan Indonesia. Tapi dari legenda striker timnas Malaysia sendiri, Safi Salim mengatakan bahwasanya akan mengejar timnas Indonesia itu sangat sulit. Dengan posisi seperti itu harus dilakukan konkret dan mendasar, mulai dari official, tim pelatih sampai ke pembinaan semua para pemain. Nah, itu nggak mudah dan tidak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi itulah, berkuar-kuar yang berlebihan itu geli gitu loh. Ya ketawain aja, makanya sama netizen disodorkan Bang Toel gitu loh, agar tercapai cita-cita Malaysia. Ambil aja Bang Toel, begitu kata si netizen. Namun, kesuksesan itu tak akan datang tanpa dukungan penuh dari FAM, Liga Domestik, dan tentunya para pemain yang harus meningkatkan performa mereka. Harimau Malaya kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan bangkit seperti era keemasan 2010 atau tenggelam lebih dalam keterpurukan? Hanya waktu yang akan menjawab. Vietnam di roasting media sendiri baru menang 1-0 lawan timnas Indonesia U22. Bangganya berlebihan. Kemenangan tipis Vietnam atas timnas Indonesia di ajang AFF 2024 Selasa 17/17 menjadi sorotan tajam berbagai media, termasuk dari Vietnam sendiri. Pasukan The Golden Star Warriors hanya mampu mencetak 1 gol melawan skuad muda Indonesia U22 dalam laga di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi. Gol tunggal Vietnam yang dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-75 membawa kemenangan bagi tim tuan rumah. Namun perayaan besar-besaran para supporter Vietnam dinilai berlebihan oleh berbagai pihak, termasuk media setempat. Media ASEAN dan internasional puji Indonesia ski kalah, performa timnas Indonesia mendapatkan apresiasi dari sejumlah media internasional. Media olahraga ternama ESPN memuji keberanian skuad muda Garuda yang tampil disiplin dan berani di kandang lawan. Timnas Indonesia yang bermain dengan penuh determinasi meski tanpa sejumlah pemain inti. Mereka hanya kalah oleh 1 momen ajaib dari Quang Hai, tulis ESPN. Sementara itu, media olahraga asal Thailand dan Singapura turut menyoroti bagaimana tim Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit meski tampil dengan skuad U22. Kritik pedas media Vietnam untuk tim seri. Berbeda dengan media internasional, beberapa media Vietnam justru mengkritik performa tim asuhan pelatih Kim Sang-Sik. Media The Thao 24 menyoroti kurangnya kreativitas dan efektivitas serangan tim Vietnam. Menguasai bola lebih dari 60%, Vietnam seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol melawan tim muda Indonesia. Namun serangan-serangan yang dibangun seringkali terputus dan tidak efektif, tulis jurnalis Hoang Tung. Kritik juga diarahkan kepada pelatih Kim Sang-sik yang dinilai gagal memaksimalkan potensi timnya. Supporter Vietnam merayakan kemenangan berlebihan. Usai pertandingan, banyak supporter Vietnam menggelar pawai kemenangan di jalanan Hanoi. Momen ini menjadi bahan sindiran berbagai pihak karena kemenangan tersebut dianggap tidak layak dirayakan secara berlebihan. Vietnam menang tipis atas Indonesia U22, tapi perayaannya seperti juara dunia, tulis salah satu komentar di media sosial. Perayaan yang dianggap tidak proporsional itu memicu kritik dari media ASEAN yang menyebut Vietnam terlalu membanggakan hasil yang seharusnya bisa diraih dengan lebih meyakinkan. Vietnam masih perlu banyak evaluasi. Pemirsa, rupanya setali 3 uang ya, sama saja. Malaysia, Vietnam itu kalau bahasa Jawa keblinger. Malaysia sebelum dilatih oleh Pak Hang Seo sudah berkoar-koar mau menyaingi Indonesia. Vietnam juga gitu, menang 1-0 melawan bocil Indonesia. Selebrasinya minta ampun. Kayak orang hajatan, 40 hari 40 malam nggak tidur, pakai merayakan, pakai fair lah, pakai kerumunan supporter lah, pakai seperti ya menyusuri jalan-jalan Hanoi. Wah, udahlah. Pokoknya timnas Indonesia ini memang menjadi sorotan di seluruh dunia karena
ya bisa menghadirkan keunikan-keunikan yang khas, dan itu juga ditiru oleh negara-negara Asia Tenggara khususnya, dan mereka meniru, namanya meniru KW, nggak original. Jadi ya cukup diketawain aja sudah. Bravo Timnas Indonesia. Itulah para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sajian dari kami. Tidak lupa semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.